Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak hebat semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Secara alami tanpa bantuan manusia, sedangkan secara buatan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami ini bisa melalui biji, tunas, spora, umbi, akar tinggal atau rizoma, geragih atau stolon, dan juga membelah diri. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu bisa dilakukan melalui mencangkok, stek, menempel, atau okulasi. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang pertama yaitu dengan biji. Perkembangbiakan ini diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti pembuahan. Jika pembuahan berhasil, maka biji akan terbentuk. Biji menghasilkan calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji biasanya terdapat di dalam buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga, rambutan, jambu, jeruk, semangka, melon, dan lain-lain. Bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji ada 3. Yang pertama yaitu selimut biji, yang berfungsi melindungi biji. Bagian yang kedua yaitu embrio, calon tumbuhan baru. Sedangkan bagian biji yang ketiga yaitu kotiledon, merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang kedua yaitu melalui tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yang pertama yaitu pohon pisang, yang kedua pohon bambu, dan yang ketiga yaitu pohon sukun. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya yaitu tanaman cocor bebek. Tumbuhan dikatakan berkembang biak menggunakan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang ketiga yaitu spora. Spora merupakan salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang berupa bintik-bintik hitam. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, suplir, dan jamur. Yang keempat yaitu umbi. Umbi dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu umbi batang, yang kedua umbi lapis, dan yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang tersebut menggembung membentuk umbi untuk menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Contohnya yaitu pada tanaman kentang dan juga ubi jalar. Sedangkan umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan di tengah tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri dari daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga bakung. Sedangkan umbi akar yaitu akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan.
Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas-tunas baru. Contohnya yaitu wortel dan bunga dahlia. Yang kelima yaitu akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Sedangkan yang kedua, pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Dan yang ketiga, pada setiap ketiak sisik terdapat tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma yaitu jahe, lengkuas, temulawak, dan juga kunyit. Yang keenam, geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau bawah permukaan tanah. Tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Pada bagian bawah geragih muncul akar serabut. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru tidak bergantung pada induknya. Contohnya yaitu pada tanaman stroberi, pegagan, dan juga arbei. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang ketujuh yaitu membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah itu terdiri atas satu sel. Contohnya yaitu pada tumbuhan ganggang hijau. Tumbuhan ganggang hijau memperoleh keturunannya dengan cara membelah sel tubuhnya menjadi dua. Masing-masing sel yang membelah tadi akan tumbuh menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Mari kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara mencangkok merupakan tumbuhan berkayu. Contohnya jambu, mangga, rambutan, jeruk, dan lain-lain. Langkah-langkah mencangkok: yang pertama, pilih cabang atau dahan dengan ukuran sedang. Sedangkan langkah yang kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Langkah yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Keuntungan mencangkok yaitu tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Sedangkan kekurangannya yaitu tanaman lebih mudah roboh. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Tempel atau okulasi adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Batang dan tunas yang diokulasi berasal dari dua tumbuhan. Batang yang ditempeli merupakan tumbuhan yang mempunyai akar dan batang yang kuat. Tunas diambil dari tumbuhan yang mempunyai buah yang manis dan lebat. Kemudian ditempel ke tumbuhan yang memiliki kualitas di bawahnya agar nanti menghasilkan buah yang lebih bagus kualitasnya. Contoh tumbuhan yang dapat diokulasi yaitu mangga, belimbing, advokat, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan tanaman secara buatan yang ketiga yaitu dengan cara stek. Perkembangbiakan dengan stek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru terlebih dahulu. Pembiakan tanaman dengan stek ada yang menggunakan batang atau kayu disebut stek batang,
Dan ada juga yang menggunakan daun disebut stek daun. Contoh stek batang yaitu pada tanaman singkong. Sedangkan contoh stek daun yaitu cocor bebek, begonia, dan sri rejeki atau sansevieria sp. Demikian materi dari Bu Desi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.